Malam ini temanya winning age ya. Nggak apa-apa yang nggak ngerti apa itu winning age karena nanti di slide-slide selanjutnya kita akan pahami dengan eh, lebih jelas karena ada ilustrasinya gitu. Tapi winning age ini adalah salah satu kunci sebetulnya kemenangan kita gitu ya. Saya selalu rindu bahwa setiap firman yang kita pelajari itu implikasinya jelas gitu. Bukan firman itu kita hanya dengar dan kita tinggalkan hanya di tempat-tempat ibadah, tapi dalam dunia profesional kita, kehidupan kita kerja sehari-hari, bergaul dengan orang lain, sama sekali nggak dipraktekkan gitu. Nah, kita ingin antara dunia yang kita jalani di luar dari gedung gereja, tentu seharusnya kita pegang erat firman Tuhan. Ya. Nah, sesungguhnya hidup itu adalah sebuah gelanggang pertandingan. Ya, hidup adalah sebuah gelanggang pertandingan. Maka sering sekali di dalam ayat-ayat di Alkitab, khususnya Rasul Paulus itu sering menggunakan istilah ini ya. Dan memang di zaman-zaman gereja mula-mula, di mana ada kekaisaran Romawi, itu olahraga menjadi salah satu yang dipertandingkan begitu ya, sehingga banyak sekali yang akhirnya sampai sekarang masih mengacu ke sana ya. Salah satunya ya maraton misalnya begitu. Itu dari zaman eh, kekaisaran Romawi begitu. Nah, mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Saya akan bacakan sebagai berikut ya. Ayat 24, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa, sekencang-kencangnya, sekuat-kuatnya, sehingga kamu memperoleh hadiah. Ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita seharusnya gitu ya, kalau boleh disisipkan di situ, seharusnya, sewajarnya, sepantasnya. Kalau orang memperoleh mahkota yang fana saja harus menguasai diri, berlatih, tekun, disiplin. Apalagi untuk mahkota yang abadi. Maka seharusnya bertanding untuk memperoleh mahkota yang abadi lebih gila-gilaan. Ya, disiplinnya lebih kuat lagi. Menguasai dirinya lebih hebat lagi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ya, pelari yang berlari tanpa tujuan, kemungkinan dia tidak sampai di garis finish, ya, kesasar, sudah ada jalurnya, dia lari ke arah yang lain, gitu. Tujuan tidak jelas. Petinju yang memukul tidak kena orang, itu jauh lebih melelahkan. Ya, pukulan yang meleset tidak kena orang itu lebih melelahkan dibanding pukulan yang kena sasaran. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Gitu ya. Nah, pertandingan itu sendiri memerlukan ketekunan. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 12 dituliskan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Ya, ini kasihan sekali ya kalau
bertanding iman yang keliru. Itu lelah jasmani dan rohani itu. Maka bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan. Ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ya, ada saja. Kita mau lebih disiplin, ada saja yang merintangi. Kita mau lebih gigih, ada saja yang menghalangi. Kita mau lebih tekun, ada saja yang menarik kaki kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sorry, nggak ada yang boleh milih. Kalau boleh saya nggak ikut perlombaan deh, nggak bisa. Ya, semua diwajibkan dalam perlombaan ini. Berlomba-lomba. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, nggak asal berlari. Ya, kalau orang berlari sebagai atlet lari gitu di dunia ini, ya matanya tertuju kepada garis finish. Ya, sebab dikatakan begitu kalau beberapa atlet ya, kalau yang kamu buat di dalam pikiran atau visinya adalah garis finish, orang-orang itu apalagi pelari jarak jauh itu dapat kekuatan lebih ya dibanding orang yang nggak jelas ini ya, nggak menaruh di dalam pikirannya, nggak memvisualisasikan garis finish. Tar lagi garis finish 1 kilometer lagi, wah itu energinya bertambah ya. Yang memimpin kita kalau di dalam kerohanian kita mata tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ya, ini perjuangan kita bersama. Oke, iman kepada Yesusnya sudah oke, tapi perjuangan untuk menjadi sempurna itu dituntut kita di dalam perlombaan. Sudah diberi teladan pula oleh Tuhan kita yang mulia, Yesus Kristus ya. Dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Tuhan Yesus, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Mulai lemah, mulai putus asa, ingat Tuhan Yesus. Mulai kehilangan arah, ingat Tuhan Yesus. Mulai ciut, mulai kecil hati, ingat Tuhan Yesus. Kita belum ada apa-apanya. Penderitaan kita belum ada apa-apanya dibandingkan yang Tuhan Yesus alami. Nah, kalau firman Tuhan ini sudah dari dulu gitu, kita baca, sering kita dengar, sering dikhotbahkan. Kenapa banyak ya orang-orang yang mengaku dirinya pengikut Kristus justru dalam pertandingan, bukan cuma pertandingan kerohanian ya, dalam dunia kerja, dalam hubungan satu dengan orang lain, itu kok banyak jadi pecundang, banyak gagal. Ya, dan bahkan kalau bicara apa namanya, orang-orang yang sudah melayani di atas mimbar gitu ya, tapi hutang nggak bayar ya, ketemu pura-pura lupa, itu banyak ya, itu jamak, itu loser ya. Wah, betul-betul itu dia bisa membaca firman tapi nggak mempraktekkan dan enteng-enteng saja begitu, dia sama sekali nggak melihat konsekuensi dari hidup yang tidak berpadanan dengan Injil Kristus. Apa yang disampaikan dengan apa yang dijalani berbeda gitu. Padahal orang menyoroti itu. Not many people understand the power of a little bit more. Ya,
Dalam Matius 26 ayat 40 sampai 41, Tuhan Yesus menegur murid-murid, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja ya dengan aku? Sedikit saja ya. Padahal ada kuasa besar ya berjaga-jaga bersama dengan Tuhan. Tapi nggak banyak yang mengerti sehingga tidak mau berjaga-jaga bersama dengan Tuhan. Nah, untuk menjadi pemenang, to become the champion, we do not have to be a superhero gitu. Ya, untuk menjadi seorang pemenang dalam persaingan khususnya apalagi ya. Kemudian kita diadu dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus gitu. Lah kok malah yang mengenal Kristus jadi pecundang, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit komplain, sedikit-sedikit gagal. Ya, jadi tidak mempermuliakan Tuhan gitu, malah mempermalukan Tuhan. Ya, kita nggak harus jadi hebat dalam segala hal gitu loh ya. Dan kita bisa mengalahkan orang dari segala sisi gitu ya. Outdoes everyone by unbelievable gap gitu misalnya. Wah kita ini apa namanya? Kalau eh, orang Kristen yang mengerjakan pekerjaan, wah dia bisa jauh lebih cepat, cepatnya bisa sampai beberapa bulan lebih cepat gitu. Yang lain ketinggalan sampai sekian bulan, enggak juga gitu ya. Bukan begitu maksudnya. Tapi dalam sebuah pertandingan, contoh ya pertandingan kuda ini ada gambarnya pertandingan balap kuda nih. Pertandingan balap kuda itu kudanya sudah kuda-kuda pilihan. Ya, kudanya bukan asal kuda. Kudanya yang bertanding itu sudah diseleksi. Jokinya yang menaikinya pun juga sudah terlatih. Jadi baik kuda maupun jokinya sudah paham. Satu dengan yang lain sudah saling intip kelemahannya. Ya, bagaimana start yang benar, bagaimana memacu, bagaimana kapan mesti mencambuk supaya kudanya lebih kencang lagi dan bukannya malah jadi ngambek kudanya. Nah ini kan nggak ada super horse, semuanya sudah pilihan semuanya. Ya, yang menang itu bukan wah dia menang 100 meter di depan, enggak. Kuda yang menang itu Bapak Ibu Saudara, yang dapat trofi, yang dapat juara satu, misalnya ya, dapat juara satu, dia dapat misalnya hadiah setelah melalui beberapa babak final gitu. Juara satu kuda gitu. Mungkin bisa dapat 200 juta gitu juara satunya. Juara duanya cuma 100 juta. Juara tiganya cuma 50 juta. Tapi coba lihat dalam pertandingan balap kuda itu selisih juara satu, juara dua, juara tiga itu tidak dengan gap sampai puluhan meter, semeter, enggak. Pemenang satu dibandingkan dengan pemenang kedua, itu selisihnya cuma apa? Selisih mungkin cuma moncongnya doang, ya. Selisih cuma moncongnya doang. Seperti juga pelari-pelari sprint, ya. Dulu ada Carl Lewis, ya, yang ada kena doping Ben Johnson, ya. Uh, kita sekarang punya si Johri gitu ya. Itu juga kalau pertandingan menang itu kadang-kadang apa? Ya cuman jangan-jangan rambutnya doang karena begitu dekat finish dia dorong kepalanya duluan. Itu winning edge. Sependek itulah selisihnya. Tapi dengan jarak yang begitu pendek itu menentukan mana juara satu, mana juara dua, mana juara tiga. Itu winning edge. Ya. Jadi cuman sisi yang sangat kecil. Edge itu cuma pinggiran aja. Edge itu pinggiran. Pinggiran itu ya sedikit sekali. Ya. Sedikit lagi ada tergelincir gitu. Itu tapi pinggiran inilah yang kecil, yang pendek, yang selisih yang sangat kecil ini menentukan mana pemenang dan mana yang kalah. Mana winner, mana loser. Ya, gapnya nggak jauh-jauh, tipis bedanya. Ya, tipis bedanya. Di dalam dunia nyata itu ya, di luar gereja, di luar
iman orang Kristen, ada orang-orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus pun punya semangat memotivasi diri, ya, mendevelop dirinya sendiri, self development segala macam, juga hebat-hebat. Motivator-motivator yang tidak mengenal Tuhan Yesus pun luar biasa. Yang mempopulerkan ESQ di Indonesia itu juga bukan orang Kristen, ya, tapi luar biasa. Pak Ari Ginanjar itu luar biasa, dia membangun karakter orang itu. Maka bedanya apa? Tipis sekali, tipis sekali untuk membedakan mana yang melakukan ini dengan iman yang benar, dengan mata yang tertuju kepada Yesus, dengan yang tidak. Tipis sekali bedanya. Nah, kita berjuangnya kalau tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus, terus apa? Value-nya apa kita? Yang membuat kemudian mereka tertarik mengenal siapa Tuhan kita, kalau nggak ada perbedaannya, terus gimana caranya kita bisa memenangkan jiwa, ya? Gitu. Apalagi kalau apa? Justru kok, ya, wah, kalau ngomong selalu malah jual nama Tuhan. Makanya kemudian banyak sekali yang membuat kita justru mundur kalau kita ngelihat orang-orang kok yang begitu ketemu sudah, wah, puji Tuhan, shalom, wah, ya, dia, wah, ngomong sedikit-sedikit ngomongnya udah haleluya, tapi habis itu nipu, ya. Wah, bahaya yang begini-begini nih, jual nama Tuhan. Itu betul-betul mempermalukan, ya. Dan kemudian membuat orang lain bukan mendekat, tapi kemudian menjauh dari Tuhan kita. Nah, karena pertandingan tadi memerlukan ketekunan, kita mesti paham betul bahwa sebetulnya di dalam kekristenan kita diajar ketekunan itu luar biasa. Ada kuasa, ya, ketekunan itu, the power of perseverance, ya, the power of perseverance, kuasa ketekunan, kegigihan hati, kepantang menyerahan, gitu. Ya, if you can add a little bit efforts compared to all the competitor, most probably you will become the winner. Kalau saja kamu tekun, ya, kalau kita lihat film Lim Swee King, lihat film Lim Swee King, kenapa dia jadi uh, salah satu pemenang uh, All England, ya, setelah Rudi Hartono, wah, kemudian digantikan Lim Swee King. Itu waktu dia latihan di PB Jarum di Kudus, itu dia menambah sendiri porsi latihan, ya. Kalau dari pelatihnya, dia kan drill, kalau latihan di bulu tangkis itu ada latihan fisik, latihan drill, gitu, ya. Jadi kadang latihan fisik misalnya pagi lari dulu berapa, misalnya 5 kilo gitu. Nanti habis itu latihan drill. Itu Lim Swee King selalu menambah porsi, ceritanya begitu. Kalau yang lain lari, disuruh pelatihnya lari 5 kilo, Lim Swee King lari mungkin 7 kilo, 8 kilo. Ya, latihan drill, yang lain latihan drill 1 jam, Lim Swee King nambah 1,5 jam. Bagaimana mungkin dia tidak jadi juara? Dia menambahkan usaha di luar yang lain, di atas rata-rata, gitu, ya. Jadi sebetulnya winners, gitu dikatakan, don't do different things, they do things differently, ya. Lakukan dengan cara-cara yang lebih gila, itu istilahnya, ya. Itu luar biasa. Orang-orang yang punya determination yang kuat itu, waduh, ya, nambah porsi, istilahnya begitu, ya. Jadi kalau Bapak Saudara, kita nggak nambah porsi, yang lain belajar, yang masih mahasiswa, ya, yang lain belajar sejam, gitu. Justru anak-anak Tuhan belajar cuma 45 menit, 30 menit. Ya, ya kalah. Tambahlah porsinya, gitu. Sudah tahu kita kurang di satu mata pelajaran, malah tambah males. Waduh, itu bahaya. Tambah terpuruk, ya. Ini ada contoh misalnya.
Kalau kebanyakan toko itu bukanya jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Yakinlah kalau ada satu toko yang buka lebih awal, jam 8 pagi sampai jam 9 malam, dia memenangkan persaingan. Tapi tiba-tiba di sebelahnya, buka lagi tokonya 24 jam, tidak pernah tutup. Waduh, itu udah lebih gila lagi. Gitu ya. Jadi itu is a matter of effort maksudnya ya. Saya bicara mengenai effort. Jadi sampai ada satu maxim ya, ada satu kata-kata bijaksana mengatakan begini, don't stop because you are tired. Stop because you have done. Ya, jangan berhenti hanya karena kamu capek ya. Ya memang istirahat is part of the program gitu. Tapi ketekunan itu terus membuat kita sampai menyelesaikan sampai finish. Ya, ini di gambar yang kanan ya. Sering-sering orang nggak sabar ya. Tekun ini memang diuji ya dengan waktu. Ketekunan, kesetiaan juga sama, diuji dengan waktu. When will we have a harvest gitu ya. Baru nanem. Besoknya udah nanya kapan kita panen. Ya, nggak sabar. Tenang. Yang perlu kita lakukan ya, kita terus memberi air, memberi pupuk. Tenang aja, waktunya akan tiba. Cuma perlu ketekunan. Jadi ketekunan itu seperti menabur kesabaran dan kerja keras. Ya, siapa yang menabur kesabaran dan dengan kerja keras, ya pada akhirnya lah yang akan menuai. Nah ini tulisan yang jamak kita temui ya di poster-poster, di perusahaan-perusahaan, di buku-buku, ya apa sih ya yang membedakan secara jelas gitu, kasat mata ini antara pemenang dan pecundang. Pemenang itu selalu menjadi bagian dari jawaban. Pecundang atau troublemaker itu ya bagian dari masalah. Ya, wah kalau ada masalah selalu gara-gara dia. Ya, the loser. Tapi wah kalau ada dia, masalah itu jadi selalu ada solusinya. Winner. Nah, kita berharap kita menjadi bagian dari winner gitu. Winner selalu punya program, ada rencana-rencana, tapi loser selalu kalau ditanya alasan. Yang ada itu alasan, ya. Kenapa nggak tercapai? Ya karena ini begini Pak, ini begini Pak. Ya, selalu menyalahkan orang lain kecuali dirinya. Ya, si itu sih Pak, ya begini terlambat. Aduh itu Pak materialnya sih Pak, masalah Pak. Tidak pernah dirinya. Selalu orang di sekitarnya semua salah. Pemenang mengatakan apa? Ini orang-orang yang uh, helpful hand ya, tangannya itu ringan sekali untuk membantu. Let me do it for you. Tapi loser pecundang mengatakan apa? Maaf Pak, itu bukan tanggung jawab saya, itu bukan skop pekerjaan saya. Ya, winner itu melihat ada jawaban untuk setiap persoalan. Tapi pecundang melihat selalu ada persoalan di setiap jawaban. Oh nanti kalau begini gimana? Oh kalau kasusnya tidak seperti itu bagaimana? Ya, yang dicari lebih banyak negatifnya terus ya. Winner itu melihat ada harapan ya. Ya. Ini kalau ngomong ini pemain golf yang paham ini. Ya, sees a green near every sand trap. Jadi kalau orang main golf itu memang tujuannya itu kan memasukkan bola golf ke lubang. Namanya itu green. Ya. Jadi lubang itu selalu ada di area green. Kalau sudah masuk ke green, ya tinggal pakai putter untuk masukin ke situ. Dan selalu di sekitar green itu ada sand trap. Ya, ada obstacle-nya itu selalu pasir. Mukul di pasir itu bisa menjadi trauma tersendiri. Bahkan untuk pegolf profesional. Bisa nggak keluar-keluar dari pasir itu berkali-kali begitu. Karena ada teknik khusus gitu dibandingkan kalau mukul di atas rumput.
Jadi kalau pemenang justru kalau ngelihat, eh kalau masuk ke pasir berarti udah deket green, ya. Satu pukulan lagi sudah bisa masuk ke lubang. Tapi pecundang, ya, selalu melihatnya, waduh, banyak bener ya itu sand traps, banyak bener itu obstacle-nya. Nggak melihat bahwa kamu tuh udah deket green loh, ya. Jadi winner mengatakan, ya oke sih, mungkin sulit, ya, tapi bisa diselesaikan. Ya. Kalau loser pecundang mengatakan apa? Ya mungkin bisa diselesaikan, tapi sulit. Nah gitu ya, lebih pesimis ya. Nah ini banyak ya. Kalau loser nggak mau nggak mau disalahkan ya, selalu cari orang lain yang salah. Winner berani tanggung jawab. Oke, saya salah, saya perbaiki. Pecundang, oh bukan salah saya. Ya, pemenang membuat komitmen bagaimana memperbaikinya. Pecundang bikin janji-janji doang. Tarsok-tarsok ini golongan ntar besok ya. Nah, hal-hal ini menohok gitu ya. Kadang-kadang menampar kita. Wah, ternyata banyak ya. Yang kita lakukan, kita ini bukan winner, kita ini loser. Kalau begitu bagaimana kita jadi teladan yang baik ya? Ya, oke sih gitu. Oh, aktif di gereja, aktif ya. Persekutuan aktif, pelayanan aktif. Tapi begitu masuk ke dunia di mana orang itu meneropong, ya, harusnya terang itu bersinar di dalam kegelapan gitu. Kalau di gereja udah terang benderang, lilin nggak kepake, tapi lilin kepake itu kalau di ruang yang gelap. Sayangnya harusnya bersinar terang di tempat yang gelap, lebih gelap dia, ya, peteng dedet orang Jawa bilang, ya karena nggak jadi teladan ya, ya. Saya skip ini. Nah, ini ada yang bagus, bicara mengenai 10 anak darah ya. 10 anak darah itu ada di Matius 25, hanya ada di Matius 25 ya, tidak ada di uh, Injil yang lain ya, di Markus tidak ada, di Lukas tidak ada, di Yohanes tidak ada. Istilah bodoh itu sebetulnya bisa dikategorikan dia nggak bersiap-siap dengan baik ya, untuk kondisi yang lebih buruk dia nggak siap. Bisa juga disebut malas, bisa. Bisa dia meremehkan keadaan, bisa. Ya, kalau saya baca Matius 25 begini. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya, ya, dan pergi menyambut mempelai laki-laki. Kadang-kadang ada orang yang terlalu banyak ngulik begitu sehingga nggak ngerti esensinya sampai kenapa 10 ya, kenapa nggak 20 ya, kenapa nggak 5 ya, ngapain ya, hitung-hitung begitu. Tapi esensi uh, kisah ini yang lebih penting. Menyambut mempelai laki-laki ya. Di apa namanya, di dalam perumpamaan ini, tidak dijelaskan sang mempelai wanita gitu. Tapi saya sempat baca, jadi dalam budaya Yahudi ya, saat itu eh, mempelai calon lah ya, calon mempelai pria dan calon mempelai wanita itu bertunangan itu setahun sebelum, ya, setahun sebelum hari pernikahan. Nah, pada hari pernikahan, ya, sebelum itu mereka merayakan pesta selama 7 hari. Yang terpenting adalah hari di mana atau malam di mana pengantin pria itu ya menjemput pengantin wanita dan membawa pulang ke rumah pengantin pria begitu. Dan biasanya
anak darah ini bridegroom ya, eh, apa namanya, menyambut gitu ya. Anak darah ini menyambut sang mempelai pria pada waktu ketemu dengan mempelai wanitanya, ya. Nah, em, mungkin gitu ya, mungkin ya sudah setahun lah persiapannya gitu. Ya, ada perjanjian-perjanjian mengenai mahar ya, mengenai mahar. Berapa uang yang harus diserahkan kepada eh, keluarga sang mempelai wanita begitu ya. Normalnya nggak banyak masalah begitu. Ya, normalnya nggak banyak masalah. Sehingga kemungkinan 5 gadis yang dikategorikan bodoh itu nggak siap ya bahwa bisa loh ada hal-hal di luar dari apa yang direncanakan itu terjadi. Dan mereka menganggap, ah enggak lah, pasti normal-normal saja. Ya, pasti normal-normal saja. Maka dikatakan ketika gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tidak membawa minyak. Ya, tidak membawa minyak. Nah, pelita di situ sebetulnya kalau saya baca di dalam satu tulisan yang khusus membedah historinya, yang dibawa itu obor gitu. Obor gitu. Sementara kita banyak lihat di gambar itu kan pelita gitu ya. Sebetulnya obor dari bahasa Yunaninya juga kata mereka ketika dicek banyak digunakan itu padanannya obor. Nah, obor itu kalau tidak disiapkan minyak cadangan begitu, itu kira-kira akan habis nyalanya itu 2 jam. Habis nyalanya 2 jam. Ya, gadis-gadis bijaksana ini membawa peritanya dan juga minyak dalam botol mereka. Tapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Artinya sudah lebih dari 2 jam mereka menunggu. Ya, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru mempelai datang. Sambutlah dia. Nah, dijelaskan kemungkinan ya, dalam kasus yang sangat khusus yang mungkin jarang terjadi ada masalah dengan mahar. Ya, ada masalah dengan mahar. Sehingga alot ini ya, sang mempelai pria dengan calon mertuanya ini mungkin banyak bernegosiasi lah begitu ya. Lama kelamaan. Tapi itu namanya juga tafsir ya. Kenapa bisa begitu lama? Tapi itu kan nggak jadi esensi dalam cerita ini. Yang penting ada ketidaksiapan untuk sesuatu yang lebih buruk. Ya, ketika ada badai yang lebih besar gitu. Ketika ada waktu tunggu yang lebih lama, ada yang nggak siap gitu. Ketika mempelai datang, sambutlah dia, gadis-gadis itu pun bangun semuanya. Sama-sama bangun gitu. Sama-sama bangun, bukan yang bodoh ini ketiduran terus, enggak. Ya, sama-sama bangun. Lalu membereskan pelita juga. Sama, 10-10-nya membereskan pelita. Gadis-gadis yang bodoh ini berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Akhirnya apa? Sama-sama bermasalah. Kalau ini dibagi, sama-sama bermasalah. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ya, apakah yang garis bodoh ini dablek gitu? Dablek itu keras kepala, nggak beli, ya tetap di situ, tetap ikut. Enggak, mereka beli. Ya, ini kalau di dalam kerohanian seolah-olah apa?
ada pertobatan yang terlambat, ya, terlambat ini. Ini ada hamba Tuhan yang sering mengatakan apa ini sampai di point of no return. Tetapi waktu mereka pergi membeli, datanglah mempelai. Mereka yang telah siap masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Pintu ditutup. Datang nih, telat. Gitu. Pintu udah ditutup. Kalau kita bicara kemurahan Allah, artinya pintu kemurahan Allah ditutup. Kesabaran itu ada batas gitu ya. Waktunya sudah ditetapkan. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukalah, bukakanlah pintu bagi kami. Ketok keras-keras. Tetapi ia menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Ini persis kayak Matius 7 ayat 21 ya. Aku tidak mengenal kamu. Ya, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang itu lebih keras ya. Tapi ini katakan apa? Karena itu berjaga-jagalah. Nah, sama nih. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Butuh ketekunan. Ini kan seperti meremehkan gitu. Ya, karena sudah biasa gitu ya. Alah, biasanya juga yang lain-lain kemarin tetangga sebelah nikah cepet kok gitu ya. Sekian lama juga rata-rata cepet, nggak ada lah kasus yang sampai lama-lama, yang meremehkan. Kemudian lalai, ya. Sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya. Justru karena tidak tahu hari maupun saatnya, bukan kemudian ngomong, wah pasti lama nih. Ya, justru kita nggak pernah tahu. Esok hari kah? Lusa kah? Who knows? Nggak ada. Gitu. Yang tahu. Ya. Hanya Bapak, dikatakan begitu. Nah kita berharap kita semua bisa finish strong and rewarded ya. Kita berharap ketika kita ketemu Tuhan, sambutannya apa? Marilah masuk hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam pesta perjamuan anak domba Allah. Ya. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Nah, kalau kita lihat di gambar yang di kanan ini kan gambar orang udah usaha gitu ya. Udah tinggal beberapa cangkul lagi yang bawah itu. Dia balik karena dia merasa gagal. Wah, capek deh ya. Ikut Tuhan capek bener. Gak jelas ini kapan penderitaan berakhir gitu. Apa bedanya saya yang tekun dengan orang-orang yang bahkan gak mengenal gitu. Akhirnya dia ciut hati, dia frustasi, dia balik. Padahal tinggal beberapa cangkulan lagi dia mendapatkan rewardnya, upahnya. Ya, jadi kita berharap kita betul-betul terus tekun sampai memang saatnya Tuhan panggil dan kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama kita hidup. Ya 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ya, ini bukan cuma bagus ditulis di batu nisan kita nanti. Ya, kalau kita ke eh, kuburan begitu, kan bagus-bagus tulisan batu nisannya ya. Eh, apa namanya? Yang dikatakan sudah eh, selesai dari segala jerih lelah gitu-gitu ya ditulis di situ. Nah, jangan cuman batu nisannya aja yang tulisannya bagus ya, tapi kita berharap justru sebelum batu nisan itu dibuat, kita sudah mengukir itu ya dengan tinta hidup kita. Sehingga ketika kita meninggal nanti, betul-betul kita
bisa dengan tegak berdiri di hadapan Tuhan Yesus Kristus, hakim kita yang agung itu, bahwa kita sudah menyelesaikan apa yang Dia tugaskan. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, ya, adil ini, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ngomongnya rindu, tapi kemudian tidak melakukan extra effort, ya buat saya menjadi pertanyaan. Ya nggak rindu lah ya. Kalau kamu merindukan Tuhan, tadi anytime datang, wah harus siap siaga, siap sedia, siaga satu. Ya, mari kita berjaga-jaga. Keep watch ya. Therefore, keep watch. Because you don't know on what day your Lord will come. Maka oleh karenanya berjaga-jagalah. Karena kamu tidak tahu kapan saatnya. Ya, Tuhan akan datang kembali. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Kadang-kadang dipotong cuma sampai situ. Padahal enggak ini. Menuai kalau apa? Jika kita tidak menjadi lemah. Ya, jika kita tidak menjadi lemah. Dalam segala hal kami ditindas. Tidak terjepit. Habis akal. Tapi satu, nggak boleh putus asa. Ya, sebab kalau sudah putus asa, putus harap, berat. Ya, semua yang sudah dilakukan jadi sia-sia karena nggak dilanjutkan, sudah putus asa. Ya, beberapa 2 minggu yang lalu ya waktu kita libur ada tambahan cuti bersama itu, saya ke tempat saya kuliah di situ juga kota kecil tempat mertua saya masih tinggal. Tiba-tiba pagi itu terbersit, gimana ya kalau kita nengok kuburan opa gitu kan, kalau saya ngomong sama anak-anak nih, ada anak yang sudah di universitas, ada anak yang umur 9 tahun ini saya. Gimana kalau kita nengok kuburan opa ya? Wah, ayo, ayo, ayo. Terus istri saya beli bunga ya. Istri saya beli bunga, saya tanya sama anak-anak saya, kalau kita pergi ke kuburan, ya orang Jawa ya jangan nyekar gitu ya, atau berziarah, apa sih yang ada di dalam benakmu, yang ada di pikiranmu itu apa? Eh, ya memberi penghormatan gitu ya. Nah saya bilang begitu. Lalu saya bilang sebetulnya kalau memberi penghormatan sudah telat. Ya. Kalau orang mati itu dikatakan dalam firman Tuhan itu sudah dunianya kayak orang tidak punya hubungan lagi dengan orang hidup, sudah terpisah. Gak ada gunanya juga kita kalau orang udah mati kita berdoa supaya bisa diterima di sisi Tuhan, itu nggak ada gunanya. Udah tanggung jawab masing-masing, ya kan? Kalau masih hidup kita menasihati, oke. Kalau sudah mati mendoakan udah nggak ada gunanya, telat. Saya bilang kalau kita mau memberi penghormatan ya lakukan ketika orang tua masih hidup. Kalau sudah mati buat apa? Ya. Nah, ketika sampai di kuburan itu, wah, mulai ya. Banyak tuh saya kalau ngajak anak yang umur 9 tahun, ini opa lahir tahun 1943. Nah, opa meninggal tahun 2008. Opa umurnya berapa waktu meninggal? Nah, mulai matematika ya, wah, pelajaran matematika di kuburan lumayan ya. Tapi di luar itu aku ngomong begini sama anak. Kalian, Vel, one day Daddy will be buried over there. Ya, jadi dengan berziarah, dengan kuburan itu persis seperti apa namanya, lebih baik kita pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Karena di sanalah akhir dari setiap hidup kita. Orang-orang yang hidup wajib memperhatikannya. Jadi saya ngomong sama anak saya, kita ke kuburan, ngingetin kita, satu saat kita ada di situ.
Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang bisa kita tinggalkan sebagai teladan? Dong kita lahir nggak bawa apa-apa, mati nggak bawa apa-apa. Ya, kita meninggalkan tuh nilai-nilai hidup. Itu penting, gitu ya, untuk kita lakukan yang terbaik selama kita hidup. Nah, jadi nah, malam ini kita cuma berpikir begini, kalau kita masih diberi kesempatan di masa hidup yang pendek ini, 70 tahun aja, 80 tahun saja, kalau kuat dan itu eh, kebanggaannya apa sih? Ya, penderitaan gitu. Banyak eh, sakit encok ya, sakit punggung, asam urat, rematik gitu. Jadi kalau kita udah umur 50 tahun ke atas yang dicari bukan minyak wangi, yang dicari udah minyak kayu putih ya, minyak telon, wah biar hangat-hangat ya. Kita ini punya waktu terbatas, ekstra effort usaha lebih apa supaya kita bisa memenangkan pertandingan ya. Yang bisa kita bawa mungkin kepada Tuhan ketika kita dijemput, bukan uang yang kita kumpulkan tuh bukan ya kan. Jadi apa hebatnya mengumpulkan uang, bukan rumah yang besar gitu ya. Oh Tuhan, saya sudah bikin rumah besar, nggak ada hebat-hebatnya. Saya punya kendaraan yang bagus, nggak ada, nggak akan ditanya gitu. Tapi mungkin selama kita hidup, selama berjaga-jaga, selama memelihara iman, ya kan Tuhan Yesus pernah sampaikan, kapan Tuhan Yesus pernah khawatir ya, itu pernah sekali khawatir dia. Kalau dia kembali, apakah dia mendapati iman di bumi? Gitu ya. Ya, jadi patutlah kita ngomong Tuhan terima kasih nih. Ya, saya nggak bikin Tuhan khawatir, saya pertahankan iman ini. Tapi apa cuma pertahankan iman buat diri sendiri kan enggak? Apa gunanya kita kalau kita hanya mementingkan keselamatan diri sendiri? Tuhan mati justru untuk keselamatan semua orang ya, bukan cuma orang Kristen. Maka apa yang kita sudah lakukan untuk memenangkan pertandingan ya? Winning edge-nya apa yang kita sudah lakukan? Itu saya nggak bisa memberikan jawaban yang sama buat setiap orang kan. Itu masing-masing orang akan ditanya, mari kita introspeksi. Rutinitas apa yang selama ini lebih banyak mungkin menyita waktu saya, tapi tidak menambah nilai buat Tuhan gitu. Ya, hobi-hobi yang nggak penting buat saya. Waduh, hobi-hobinya kan nggak bisa dinikmati Tuhan juga buat apa gitu. Maka kita perlu perlu cek recek malam hari ini bahwa setiap jam yang Tuhan anugerahkan buat kita, adakah kita menambah nilai untuk bisa memenangkan pertandingan iman ini gitu. Sehingga pada akhirnya memang ketika bertemu dengan Tuhan Yesus kita layak dianugerahi mahkota, bukan kekecewaan dari yang sudah memberikan kita anugerah kehidupan. Wah kamu ternyata nggak banyak yang kamu lakukan, kamu banyak itu buang-buang waktu ya, dan kamu banyak juga mencuri kemuliaan untuk kemuliaanmu sendiri gitu, untuk kebanggaanmu sendiri, untuk kehebatanmu. Tepuk tangan itu bukan buat Tuhan, tepuk tangannya buat kamu. Dan kita, wah kita sedih sekali kalau begitu ya. Kita berharap kita bisa bisa banyak memberikan eh, persembahan atas waktu yang kita dedikasikan bagi Tuhan melalui banyak hal gitu. Ya nggak selalu harus di gereja, tapi di luar sana banyak sekali justru. Saya selalu bilang, oh, terangmu akan bertambah terang justru di kegelapan. Kalau cuma hanya dalam lingkungan orang percaya saja, terangmu mungkin juga kurang banyak dibutuhkan gitu. Ya, karena apa? Tuhan kan bilang, Tuhan datang juga bukan untuk orang yang benar. Kalau udah merasa benar, dikasih kebenaran udah nggak mempan. Tuhan datang untuk orang yang berdosa. Tuhan datang bukan untuk orang yang sehat, datang untuk orang yang sakit.
Nah, semoga malam hari ini eh, apa yang kita sharingkan malam hari ini bisa bisa membuat kita tergerak yang selama ini kita rasa kita sudah habis-habisan, jangan-jangan belum habis-habisan juga, ya. Extra effortnya masih belum. Selama kita masih ada waktu, kita lihat lagi apa extra effort yang bisa kita lakukan. Ya tentu di tengah-tengah kita sebagai bapak atau ibu yang punya tanggung jawab ya untuk terus mendidik anak-anak, membesarkan mereka, bekerja, ya oke okay, gitu. Tapi kalau kita bisa menambah nilai di dalam setiap aktivitas-aktivitas itu dengan hal-hal yang membuat kita bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang, alangkah indahnya. Terima kasih. Amin. Saya kembalikan ke Pastor Devi. Puji Tuhan. Teman-teman diberkati, amin. Amin. Teman-teman diberkati. Amin. Teman mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan dari sepanjang materi disampaikan tadi. Mungkin punya pertanyaan. Silakan. Atau mau menyampaikan sesuatu. Ya, ya, saya secara pribadi menemukan satu kata kunci ya yang buat bagi saya malam ini dalam materi ya, uh, ketekunan, ya, ada kata ketekunan. Jadi sama juga dengan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana tadi. Bukannya bodoh menurut saya, tapi dia masa bodoh, Pak. Kalau bodoh itu sama sekali nggak tahu apa-apa. Tapi dia masa bodoh. Gitu artinya dia bermalas-malasan. Gitu. Jadi dia Kristen contohlah di zaman kita ya. Dia Kristen tapi mau bertekun dalam pengenalannya akan Tuhan itu ya cukup saya ke gereja pulang udah nggak buka Alkitab, nggak berdoa, nggak berusaha mengenal Tuhan sungguh-sungguh gitu karena nggak mungkin orang mengasihi Tuhan kalau nggak kenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Cinta itu lahir dari pengenalan akan Tuhan. Nah gitu, jadi bagi saya malam hari itu ketekunan memang tadi satu contoh kan, jangan jemu-jemu berbuat baik ya karena nanti akan menuai hasilnya kalau kita tidak menjadi berarti lemah ya. Jadi kita harus tetap melakukan hal itu. Jadi uh, bagi saya ketekunan itu menjadi poin penting malam hari ini ya. Itu mungkin dari saya, mungkin teman-teman saya sudah memulai di awal, silakan. Mas Yandri ada mungkin disampaikan, ditanyakan atau tambahkan, silakan. Saya tambah lagi ya, bagus Oh, silakan. dari Pastor Levi. Minggu lalu saya dapat tugas ke Lampung ya, Lampung untuk berbicara di pelayanan anak-anak ya, ada sekolah Injil liburan, sempat nginep di sana. Um, di sesi ketiga terakhir ya, itu saya bicara tentang satu tokoh dan ini kalau di sekolah minggu kan sudah umum sekali, yaitu kisah mengenai Daud dan Goliat. Nah, kisah mengenai Daud dan Goliat itu biasanya uh, berakhir dengan kesimpulan pemberani gitu ya. Daud itu pemberani. Daud itu kecil, lawannya Goliat itu 6 kaki 1 hasta gitu ya, 3,2 meter gitu. Baju sirahnya aja beratnya 57 kilo gitu, lembingnya itu beratnya 7 kilo gitu. Ya. Kemudian Daud hanya dengan pengumban berisi batu ya, pengali-ali begitu bisa mengalahkan itu ya. Um,
Tapi ada satu yang terkait dengan ketekunan, ya. Karena saya waktu itu bicara sama anak-anak itu, kamu pengen jadi Daud, kamu mesti bayar harga, ya. Jadi Daud itu harus bayar harga. Dia tidak hanya sekedar mengembalakan kambing domba ayahnya, ya. Isai bukan hanya sekedar mengembalakan kambing domba ayahnya, hanya sekedar mengembalakan kambing domba itu ternyata begini. Karena ketika saya pulang diantar oleh hamba Tuhan di sana, di Tulang Bawang, dia cerita dia mulai belajar beternak kambing. Ternyata itu, waduh, ngerawat kambing itu setengah mati. Setengah mati itu ya bisa jadi setengahnya mati itu. Gitu, banyak matinya itu. Jadi dia kasih makanan itu daun, dia pikir kan daun ubi kan banyak. Di sana itu ada pabrik tepung tapioka. Jadi memang kebun ubi itu banyak sekali dan banyak yang tidak, istilahnya tidak dirawat pun tumbuh gitu, ubi kayu itu. Tapi menurut saya itu namanya ubi racun gitu. Kenapa ubi racun? Ya karena beracun. Oh iya, ya dulu saya nggak tahu gitu. Pak Roni saya kasih aja itu. Pokoknya ya daun-daun ubi. Nah daun ubi kan kita makan juga. Kalau di rumah makan Padang kan gitu ya. Tapi kalau daun ubi masih segar dikasih ke kambing, kambingnya itu mabok. Mabok itu mati akhirnya. Dan dia tanya-tanya, kok saya kasih ini mati? Iya Pak, itu beracun. Jadi ternyata harus didiamkan, difermentasi lah istilahnya, difermentasi, dibungkus plastik segala macam ya. Baru kemudian kalau udah layu, udah sekian hari baru bisa dikasih makan. Kalau nggak mati kambingnya. Jadi saya berpikir bahwa mengembalakan kambing domba itu si Daud juga mesti hati-hati terhadap apa yang domba makan. Dia sangat jeli untuk melihat itu. Dia tidak akan menggiring kambing dombanya ke tempat-tempat yang berbahaya. Satu itu, dia paham betul daun-daun mana yang bisa dimakan dengan aman oleh dombanya dan mana yang tidak. Gitu. Tapi lebih dari itu sebetulnya, Daud itu berlatihnya luar biasa. Bahwa dia bisa menembak sekali lempar, walaupun dia bawa spare ya, dia kan bawa 5 batu licin. Tapi hanya satu lemparan dan kena di jidatnya. Dan kalau kita lihat ini ngomongin fisika ini ngomongin fisika. Itu melempar batu dengan kecepatan tinggi, ya, dengan kecepatan tinggi, kena di tengkoraknya, dan masuk melesak gitu ya. Itu kalau nggak latihan bertahun-tahun nggak bisa dengan ketepatan seperti itu ya. Jadi ada di YouTube itu simulasi, disimulasikan kira-kira ketinggian berapa, terus jidat karena dikasih ketopong ya, maka sebetulnya titik bull's eye-nya kalau kita main dart ya, kalau kita main dart itu apa namanya, panah yang ada lingkaran-lingkaran itu hitam putih, kalau pas di tengahnya itu kena namanya bull's eye gitu, bull's eye itu. Dan itu orang kan harus berlatih, ya, harus berlatih. Makin jauh, kalau kata seperti pakai busur dan alat panah, itu nembaknya kan nggak bisa datar gitu ya, nembaknya nggak bisa datar, dia harus pertimbangkan juga dia ada lengkungan begitu kan, dia melengkung gitu. Nah itu disimulasi waktu Daud itu melempar dengan pengali-ali itu, dibuat robot, ditembakkan, udah dihitung gitu ya, wah dengan kecepatan sekian supaya pas di titik itu, karena dia ngomongin titik di jidat ini cuma satu titik dari jarak jauh gitu, ditembakkan nggak kena. Sudah dengan tingkat presisi yang tinggi dari robot ini loh ya, robot pelontar eh, apa namanya, seperti dibikin kayak kelereng atau apa, ditembakkan begitu nggak kena. Ternyata ada faktor apa? Angin. Ada faktor angin gitu. Nah, tambah tambah kita kagum lagi ya. Jadi waktu Daud itu
latihan di tengah kesibukan kan gitu. Udah dikasih tugas, kasih tugas sama ayahnya nih mengembalakan kambing domba. Di tengah tugas itu dia extra effort, dia lakukan yang lain, dia latihan. Karena terbukti dia akhirnya bisa apa? Bisa melawan beruang, bisa melawan singa. Kan ngomong dengan Raja Saul begitu, hambamu ini biasa ngadepin singa. Kalau kalau tidak dilumpuhkan dulu dengan pengali-ali, langsung dihadapin dengan Daud yang kecil cuma megang tongkat ngebukin, ya pasti mati juga Daud. Dia pasti hajar dulu pakai apa namanya batu itu, dia lempar pengali-ali. Jadi saya berpikir, wow, ini you have to pay the price gitu. Kalau mau sehebat Daud tuh kamu mesti bayar harga, latihan terus dengan tekun sampai dia bisa memperkirakan kalau anginnya sepoi-sepoi dari arah kiri, ya kan? Saya ke kiri berapa derajat ngelemparnya, ya kan? Kalau anginnya agak keras sedikit, saya ke kirinya lebih lagi berapa derajat. Ya, kalau jarak sekian supaya jatuhnya pas, saya mesti lempar kecepatan berapa. Robot aja pusing. Ya, robot aja mesti diprogram dengan berbagai macam parameter itu supaya kenanya tepat. Nah, Daud ini programnya di kepalanya dia kan hasil dari ribuan kali mencoba dia. Ya, dia ada ribuan kali mencoba. Wah, luar biasa. Saya susah begini. Bisa ya? Wah, ini hebat banget ini sebetulnya nih. Dan saya ngomong sama anak-anak, jangan cuman, waduh, saya pengen seperti Daud mengalahkan Goliat. Berani nggak bayar harganya? Ya. Berani nggak bayar harganya? Untuk tiap hari kamu tekun. Wah, saya pengen nanti kalau besar jadi uh, guru matematik. Berani nggak bayar harganya? Kamu belajar matematik tiap hari, ya kan? Loh, kalau yang nggak pengen jadi guru matematik, belajar matematiknya lebih tekun, ya kamu pasti kalah, ya. Udah nggak bisa. Jadi sama dengan kita berpikir kalau kita ada satu tugas, kita merasa oh sudah sibuk dengan ini yang lain bisa nambahin kok, ya. Orang yang bekerja bagaimana caranya buat menutupi kebutuhan keluarga pagi siang sore habis ngajar pulang ngojek bisa gitu, dia extra effort untuk kebutuhan keluarganya yang untuk kebutuhan jasmani. Kalau kita ngomongin hidup yang kekal ini harusnya lebih serius tuh, harusnya sih ya. Namanya hidup kekal kok, masa tingkatannya lebih rendah daripada yang untuk kebutuhan jasmani. Harusnya ini lebih serius dipersiapkan. Itu sih Pak Pastor Lebri. Terima kasih tadi sudah menggugah jadi ingat. Ya, luar biasa ya teman-teman. Sepertinya biasa ceritanya, tapi ketika digali gitu lebih dalam ternyata, iya kan? Dari Elsa Pak, berarti setiap waktu kita harus diisi dengan hal-hal berkualitas. Oh, ya, ini Elsa bertanya atau menambahkan ya? Ini pertanyaan kira-kira kapan? Menanggapi sedikit ya. Oh iya, iya. Ya. Kalau mendengar penjelasan dari Bapak Roni, pertama saya perkenalkan diri dulu. Saya Elsa, Bapak. Salam Bapak Roni, salam kenal. Nama lengkapnya Elizabeth Pangge. Kalau saya dengar penjelasannya Bapak Roni tadi itu, maksudnya dari hal-hal kecil, yang hal sederhana itu, kalau saya bandingkan dengan apa yang saya lakukan dalam kehidupan saya sehari-hari, kayaknya masih jauh gitu, jauh banget untuk mengisi waktu kita itu dengan hal-hal yang berkualitas. Contohnya untuk dalam hal kegiatan kita sehari-hari, rutinitas kita itu bagi saya itu jauh banget dan itu menampar banget itu bagi diri saya. Apalagi untuk hal-hal kekekalan ya, itu mungkin yang insight yang saya dapat itu malam ini bahwa ada waktu-waktu yang selama ini saya buang percuma gitu, yang saya sebenarnya waktu itu berharga gitu, berharga banget gitu.
dan juga ada hal-hal yang saya anggap remeh gitu, kayak oh ini sebenarnya nggak apa-apa sih kalau dilakukan gitu. Tapi setelah cerita bahwa Raja Daud itu dari hal yang kayak sekecil gitu sedetail gitu dilatih gitu sampai menghasilkan, menurut saya yang banyak sekali prestasinya Raja Daud itu gitu. Itu sangat luar biasa dan menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga untuk saya, supaya saya lebih menghargai waktu saya untuk lebih belajar lagi, untuk lebih mempergunakan waktu saya, apalagi saya untuk belajar mengenai hal-hal kekekalan gitu. Karena jujur sampai saat ini juga saya punya kerinduan untuk belajar gitu. Cuman itu waktunya untuk saya konsisten itu, saya sudah berusaha berjuang, tapi ya itu proses gitu, proses. Cuman kalau dialasin sebagai proses, mungkin kedepannya akan selalu proses gitu. Tapi memang harus punya komitmen gitu untuk saya merubah dari hal-hal yang kecil, supaya apa yang saya lakukan dalam hidup saya itu, waktu saya itu benar-benar berkualitas gitu. Itu yang saya dapat dari saya. Terima kasih sharingnya Bapak. Sama-sama, terima kasih Elsa. Kan ada yang mau menanggapi atau ada hal yang sama? Silakan. Luar biasa ya kesaksian Elsa, teman-teman. Ya, jadi betul ya, catatan tadi, setiap waktu kita harus diisi dengan hal-hal berkualitas. Dan kadang-kadang bisa beberapa hal sekaligus. Sama-sama berkualitas, bisa beberapa hal sekaligus. Contoh apa? Saya ini, saya ini lagi dalam program persiapan maraton begitu. Persiapan maraton itu tiap minggu saya harus menambah mile age. Mile age itu jumlah kilometer dalam seminggu itu ditambah terus nih. Ini sudah mulai masuk 60 kilometer seminggu gitu. Dan lari misalnya tadi pagi gitu, lari 10 kilo itu sekitar 1 jam ya untuk isi running gitu. Kira-kira kecepatan 6 menit per kilo gitu. Itu kalau nggak dilakukan dengan hal yang lain, itu kayak buang waktu. Walaupun sebenarnya kita lagi membangun, ini nggak bisa instan gitu. Kalau kita kebut cepat, yang terjadi cedera gitu. Maka, wah, progresnya itu lama. Persiapan untuk misalnya 3 bulan lagi aja dari sekarang udah persiapan terus tiap hari. Nah, tapi saya jadi punya waktu-waktu yang khusus, ya, punya waktu-waktu yang khusus untuk dengar firman. Jadi selama 1 jam itu saya dapat dapat waktu sambil lari sambil dengar firman. Ya, oh, ternyata ada sesuatu yang baru lagi ya. Jadi senang karena dua hal saya lakukan sekaligus. Satu, persiapan. Dua, dengar firman. Dan itu karena lari sendiri ya, itu kesepian sebetulnya. Sepi gitu ya. Aduh, lari kayak orang gila aja lari sendiri 10 kilo gitu ya. Tapi begitu dengar firman itu, jadi ada buat saya jadi wah, waktu yang spesial, waktu yang sangat spesial, semangat jadi rasanya gitu loh. Saya tuh lari itu sambil dengar firman. Pulang itu ya dapat apa namanya, dapat tambahan kekuatan fisiknya, dapat tambahan kekuatan rohaninya. Dua-duanya dapat. Bisa aja. Gitu. Dalam beberapa hal bisa aja kita lakukan dua-duanya. Ya, terima kasih. Tadi tambahan dari Elsia untuk kita mengisi setiap waktu dengan hal-hal berkualitas. Ya, luar biasa, Pak. Ya, kalau orang dunia, Pak, kan lagi olahraga pasang Walkman dengar lagu dunia kan. Nah, kalau kita harus sebaliknya. Betul, Pak. Luar biasa. Jadi, apa, sekali berlayar 20 terlampaui, Pak. Gimana, Pak? Iya. Betul, betul. Di materi mentor kita yang lain dari Pak Hens sudah dari tahun kemarin ya menyampaikan bahwa hadirkan Tuhan dalam setiap eksistensi keberadaan. Wah, itu keren ya. Jadi mau olahraga hadirkan Tuhan, artinya ya dengar firman gitu ya. Tadi Pak Romi kan lari. Kalau kami petani sayur kan beda kan.
Ya, jadi sambil berjemur sambil ya perlu ketekunan juga bertani sayur itu. Karena banyak sayur murah yang dijual di pasar, terus kita capek-capek menanam sayur sendiri. Pak Sebenarnya Hens itu sayur sambil sambil kita merawat, sambil kita ngobrol firman Tuhan sama sayur itu. Katanya begitu. Ya sayur kalau dikasih, diajak ngobrol itu, dia tumbuhnya sehat. Kalau sayur dimaki-maki itu jadi ya ini benar nih. sayur. Ini Ya, bukan ini nih. Karena saya kan ada teman-teman yang nanya, lu kok sayur-sayurnya kok gimana sih Pak Kus? Ya saya nggak tahu, tapi yang terjadi adalah saya putar lagu rohani pada saat tapi jangan-jangan ada hubungannya begitu kan? ya itu pasti ada hubungannya. Oh, itu sudah ada penelitiannya kok Pak Hens. Itu sudah ada Iya ya. penelitiannya, iya. Jadi ada yang di apa namanya tumbuhan gitu ya, tiap hari dipuji-puji, ada tumbuhan lagi yang tiap hari dimaki-maki, itu yang dimaki-maki mati loh. Itu luar biasa ya. Mungkin apalagi zaman sekarang kan Pak Roni, saya foto dan saya masukin ke Instagram kan, jadi mungkin mereka pikir wah saya jadi Iya, dia pasti punya. Instagramable nih. Oke. Tajam sekali Elsa menangkapnya ya. Karena Pak Roni menutup dengan kisah yang sering kita cerita di sini kan mengenai gadis yang kata Pak Lepri gadis masa bodoh acu tak acu dan yang bijaksana. Ya menggambarkan cerita tadi mempelai. Nah, saya tidak mau ketinggalan ayat favorit saya kan teman-teman pernah tahu ya. Ada ayat yang Pak Roni tadi angkat dan kemudian men-trigger gitu ke ayat tersebut. Kalau teman-teman ingat ayat ini, ya, jadi kan Pak Roni trigger dengan ayat ini nih. Menarik kan? Ini kok ada sesuatu di sini ya? Jadi antara kan buat buat kita ya teman-teman nih, ini melakukan kehendak Allah sama memperoleh janji itu kok ada sesuatu di tengah-tengahnya. Dia bilang kamu perlu ketekunan loh supaya memperoleh janji itu. Nah ini janji ini mengenai janji hidup yang kekal nih. Tadi Elsa kebetulan langsung menjurus, jadi kita luruskan jurusnya kan. Ya Elsa nih. Ini menarik sekali kata-kata ini. Jadi kok ada melakukan kehendak Allah ini masih ada sesuatu yang diperlukan supaya benar-benar dapat memperoleh janji itu. Kalau teman-teman baca ayat 35 ya, itu jelas sekali. Apa? Dia katakan sebab itu janganlah kamu melepaskan ya ini memang kepercayaanmu karena apa? Besar upah. Jadi ini bicara mengenai uh, harta sorgawi nih, mengenai berkat sorgawi ya, yang dicerita di Efesus pasal 1 kan, ya, kalau nggak salah ya. Nah ini saya jadi ini, saya ingat, oh ini kok ada ketekunan sekalipun sudah melakukan kehendak Allah ya, gitu. Nah saya ingat nih, ini cerita seru di Wahyu ini. Cerita seru di Wahyu ini tuh saya ingat karena bicara mengenai murka Allah. Wah, murka Allah ini itu akan ditumpahkan kepada orang-orang yang saudara ingat ya menyembah patung dan uh, menyembah binatang dan patungnya gitu. Mereka ini akan dapat murka, gitu ya, murka Allah. Terus dibilang tuh murka itu yaitu cawan murka dan cawan itu katanya tanpa campuran. Jadi kebayang tuh ya ceritanya. Nah, tapi ditutup dengan ayat ini nih. Teman-teman ingatkan Wahyu 14 ini kan bicara mengenai uh, anak domba di Bukit Sion kan bersama dengan yang ditebusnya nih Wahyu 14. Jadi Wahyu 7, Wahyu 14, Wahyu 21 dalam keadaan yang seram itu saudara ya. Ini muncul kata-kata ini nih. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Saya kan tiba-tiba ini nih mengingat nih kata-kata ketekunan. Jadi waktu Elsa tadi bilang kualitas. Nah, kita kan belajar ya bahwa hidup yang kekal itu dimulai sejak di sini, di dalam manusia batinia. Ya.
yang bicara mengenai kualitas gitu, kualitas. Ya, dalam banyak apa cerita tadi ya disampaikan oleh Pak Roni bahwa ini benar-benar bahkan ini ya winning edge gitu. Saya tadi pikir winning edge itu ini, saya pikir tadi itu ini eh, apa itu berhasil sampai akhir gitu. Rupanya bukan ya, rupanya lebih lebih dari itu. Bisa menang dalam scale yang sangat tipis gitu ya. Winning edge gitu, benar-benar menang ya seperti apa sprint 100 meter. Wah, menangnya kan tipis sekali gitu. Saya sampai ingat kata ini silent glory gitu. Jadi dimuliakan yang tak terlihat gitu. Jadi saya wah, ini kualitasnya tinggi sekali dong gitu. Ya. Makanya pas Elsa apa tadi bilang bahwa berarti setiap waktu kita harus diisi dengan hal-hal berkualitas. Nah, kualitas yang kaitannya dengan hidup yang kekal. Jadi kualitas kalau kualitas yang tampak secara dunia nggak cukup. Tapi kalau itu saja tidak, mana mungkin sih gitu ya. Tadi Mas Roni bilang bahwa wah, para motivator juga bahkan memiliki hal-hal yang ya secara kemuliaan manusia itu kelihatan sekali. Tapi memang belum cukup sih, belum cukup. Nah, makanya saya tambahin dengan ayat ini kan, kualitas seperti apa itu? Nah, kita kan sering bahas ini ya, Yakobus ini ya. Di sini dikatakan bahwa menghasilkan ketekunan itu, saya sampai berpikir tadi ya, sambil mendengar itu, oh rupanya ketekunan ini tidak cukup dengan rajin, ketekunan ini tidak cukup juga dengan kerja keras, tapi memang dia dihasilkan ketika ada ujian, gitu. Dan ujian yang kemudian ujian yang kemudian ini nih, ya, di sini nggak muncul ya. Ujian yang kemudian mungkin harus tambah satu lagi ayat. Jadi bukan cuman diuji, kan ada orang yang tidak diuji. Tadi kita udah baca ini ya. Tadi udah ada masuk dalam perlombaan yang diwajibkan ya. Tapi ya muncul ujian dan menarik nih. Jadi ketekunan ini ketika ketika kita mendapat ujian melalui pencobaan, maka ada ketekunan yang dihasilkan. Dan ini ya, dan ketekunan itu ujungnya sempurna. Lagi-lagi kalau kita bicara mengenai kualitas hidup, kata ketekunan jadi memainkan perannya. Tapi pada saat dibawa di dalam winning edge itu, wah, itu kualitasnya luar biasa banget gitu. Uh, jadi kalau Elsa melihat bahwa wah saya ini masih jauh. Nah, saya juga sempat berpikir yang sama gitu ya. Wah ini masih jauh, tapi jauh ukurannya apa nih? Gitu, ukurannya apa? Nah, ukurannya kita harus selalu bawa kepada yang tadi itu menerima janji gitu. Jadi kita tekun bukan karena hal-hal yang lain gitu. Tapi supaya kita menerima janji gitu. Jadi harus selalu dibawa kepada orientasi menerima janji. Soalnya di bawahnya Ibrani 10 itu menarik ya. Itu uh, itu disampaikan masalah saya ini ya. Ini topik yang kadang-kadang apa ya? Seperti terbiarkan tapi kok ada di ujung gitu.
Hmm? Nah, jadi dihubungkan dengan, dikatakan gini nih, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Gitu. Jadi ada ujian, ada orang yang tidak tahan uji mengundurkan diri, tapi ada orang yang, orangku katanya hidup hidup dengan iman, gitu. Hidup oleh iman, hidup oleh iman. Jadi hidup oleh iman atau mengundurkan diri. Nah, kenapa bisa sampai mengundurkan diri? Karena ujian, gitu. Jadi ketekunan tuh lahir dari ujian. Ah, maksudnya begini nih. Yang saya mau sampaikan tuh ini nih, bahwa kita harus melihat hidup ini selalu menjadi challenge gitu, menjadi apa, tantangan gitu, tantangan atau apa ya, tantangan gitu ya, uh, untuk mencapai, untuk lulus dari ujian, itu kan, untuk lulus dari ujian. Jadi sepanjang hidup, tadi malam kita belajar ya bahwa, wah kalau begitu seumur hidup harus terus belajar dong. Ya iya, seumur hidup harus belajar, tapi rupanya bukan hanya sekedar belajar. Teman-teman ingat kan, saya bilang seorang murid itu sebenarnya diharapkannya apa gitu oleh gurunya? Rajin belajar. Rupanya enggak loh. Coba kalau dia SMA dan dia rajin belajar, terus 4 tahun dia rajin belajar, apa gurunya mau 4 tahun atau 5 tahun rajin belajar? Rupanya gurunya mau serajin-rajinnya dia belajar, dia lulus gitu. Pada waktunya gitu. Lulus pada waktunya. Gitu. Jadi kita selalu melihat hidup itu adalah pertandingan ya, ujian ya. Tadi itu ya, uh, bahwa hidup ini gelanggang pertandingan. Nah, ini sih yang saya tangkap tuh ya, bahwa kita harus selalu melihat hidup ini gelanggang pertandingan. Hidup ini adalah ujian gitu. Dan gelanggang pertandingan dan ujian yang tidak berakhir di sini. Berakhirnya nanti di sana gitu. Wah, menarik tadi ya. Pak Lepri bisa diinti juga ya, bukan hanya ke rumah duka tapi ke kuburan juga rupanya, Pak. Ya, supaya kita cerita bahwa satu hari nanti itu ada di situ gitu. Ya Elsa, jadi kan kita punya moto juga di sini Pak Roni, bahwa kalau kita mau bilang kita setia itu jangan bilang setia kalau belum mati gitu. Nanti kalau mati baru terbukti setia gitu. Nah, ini ada sesuatu yang baru nih Elsa. Nanti kalau sudah di kuburan baru bilang setia atau enggak gitu. Ya, itu dari saya, Ustaz. Iya, teman-teman, ada yang mau berbagi juga, silakan. Ya, dari saya Pak Lebri. Silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih untuk kebenaran firman yang luar biasa, mendorong, memberi kekuatan. Nah, saya punya pengalaman bulan-bulan lalu itu ketika setiap harinya harus kita baca firmannya urut, lalu harus posting renungan. Nah, bulan-bulan lalu itu saya seminggu itu ada satu hari yang harus bolong, yaitu di hari ini. Lalu saya bolong itu, lalu saya bikin alasan bahwa karena memang minggu itu sibuk untuk pelayanan, tapi Roh Kudus kasih tahu harus tekun. Nah, ketika saya bolong hari Minggu itu, lalu Senin memulai itu sepertinya Roh Kudus tidak ngomong apa-apa. Jadi saya bilang, Tuhan saya. Lalu Roh Kudus sudah kasih tahu harus terus lakukan, bertekun gitu. Jadi akhirnya saya bilang, ya Tuhan, saya minta ampun, tapi saya mau setia tekun untuk terus baca dan bikin renungan. Dan itu dimulai bulan-bulan ini saya merasakan luar biasa kekuatan Tuhan. Lalu ketika firman itu dibaca, semakin, walaupun sudah baca berulang-ulang, tapi waktu dibaca itu semakin baru, ada hal-hal baru yang Tuhan kasih. Ya. Jadi ketekunan itu penting. Lalu apa namanya, Tuhan juga setia melihat ketekunan itu, dan Tuhan juga memberkati apa yang kita lakukan walaupun sekecil mungkin. Nah, itu yang mungkin saya bisa bagikan dari pengalaman dan materi pelajaran malam hari ini. Sungguh sangat memberi kekuatan, sungguh mendorong untuk tidak menyerah. Ya, terima kasih.
Terima kasih, Wow, Pak Galis. wow, wow, wow. Sebenarnya itu juga saya mau bilang sedikit tadi, Bapak Roni, bahwa ada contoh ketekunan satu yang salah satu contoh ketekunan kita di discipleship ini tiap hari baca satu ayat tapi berurutan. Dan ternyata Bapak Tades menyambung bahwa ada satu perkara kecil, mungkin itu kita anggap biasa ya. Satu hari saja dilewati oleh beliau, tetapi ternyata hari besoknya mau merenungkan firman itu, ternyata Roh Kudus nggak berbicara, nggak seperti biasanya. Itu kita anggap biasa, tapi itu Tuhan mendidik kita untuk bertekun ya. Itu luar biasa. Jadi sungguh-sungguh kita harus menghormati waktu-waktu yang Tuhan berikan ya. Sama yang Elsa bilang tadi, Bang. Kesempatan yang Tuhan berikan itu memang benar-benar harus diisi dengan hal-hal berkualitas. Sekalipun tadi ada alasan, hari Minggu memang saya sibuk. Saya kan melayani gitu kan. Gitu. Tapi ternyata memang kita harus konsisten ya. Tuhan memang suka orang yang ini ya, radikal ya, bukan radikal Pak ya, bahaya katanya kalau istilah radikal ya, komitmen ya, komitmen ya, ya itu. Tuhan suka orang yang setia. Setia. Kalau Wahyu yang dipilih, dipanggil dan yang setia, itu memang penutupnya. Ini Pak Lepri sekarang kan ingatkan kemarin. Kita harus menjadi saksi yang setia. Yeah. Ya, tapi kan begini. Makanya kan kita kan sering di sini nih, kebetulan Elsa yang angkat kan. Kita ngomong setia. Rupanya antara dibilang setia ini, kan makanya saya bilang tadi pada saat saya lihat judulnya pertama Winning Edge. Saya pikir kan ini maksudnya good ending gitu loh, maksudnya mengakhiri finish well gitu kan, saya pikir yang itu kan, tadi juga ada ayatnya kan gitu, mengakhiri pertandingan yang baik. Tapi rupanya lebih dari itu kan setia kan, finishing well kan gitu. Nah ini tuh kualitas, karena dia bilang winning edge gitu. Jadi winning edge itu nggak mudah kan, hanya orang yang benar-benar berkualitas yang winning edge gitu. Artinya menang di dalam hal yang benar-benar tidak mungkin menang gitu. Top quality gitu kan. Kalau teman-teman tadi Pak Roni ngomong sprint lomba kuda kan, terus pacuan kuda, terus sprint 100 meter. Saya itu sering favorit mengenai F1 racing. Itu perbedaannya itu 1/1000 detik. Saudara bisa bayangkan 1/1000 detik. Jadi ada tuh nomor 1, nomor 2 tuh yang pernah terjadi 1/1000 detik. Itu luar biasa. Itu winning edge kan gitu. Nah, wah itu saudara ya, kalau kita bawa dalam kualitas menjadi sempurna seperti Bapa di surga sempurna, ya itu saya kira bahkan jauh lebih daripada itu. Ya sempurna. Gitu ya, betul. Yang dibilang memperoleh bagian dalam kekudusan Bapa. So, what the quality we are talking about here? Kan gitu kata orang Malaysia ya. Jadi, kualitas apa yang kita bicarain? Wah, ini kualitas. Nah, yang menarik di sini adalah junjungan kita, Tuhan Raja, ya. Juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, itu, wah, memperagakan. Saudara ya? Orkestrasi yang sempurna, ya. Makanya kita bilang di sini bahwa jejaknya dialah yang kita teladani kan. Dan menarik, dia menganggap kita adalah saudara. Wah, luar biasa itu. Menjadi sama dengan kita dalam segala hal. Jadi pada satu sisi dia menjadi teladan yang sempurna, tapi dalam satu sisi bersama dengan kita dalam keadaan kita yang terburuk. Wah, itu kan hampir ya memang tidak ada yang lain kan saudara ya, gitu. Nah, kita dibawa di dalam ya maksudnya kebenaran seperti itu dibawa di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan nyata. Jadi
Iya, kita tidak punya kesempatan. Artinya kita punya kesempatan sama seperti, iya kita punya kesempatan untuk serupa dengan Yesus itu. Ya, saya tertarik dengan judul Winning Edge itu. Ya, sampai saya tadi pikir-pikir ini seperti Silent Glory ya. Pernah mungkin Pak Roni dengar Silent Glory itu juga ya. Wah iya ya. Ya tidak ini Elsa nih tidak dipandang manusia tapi dicatat baik-baik oleh malaikat yang yang ada di surga gitu. Wah itu saya pikir ya itu, nah itu apa itu? Itu apa? Ya menarik. Waktu Pak Tatus tadi bilang peka sekali itu ya, gitu. Wah saya sibuk nggak tulis renungan. Padahal jangan-jangan sibuk pelayanan tadi ya Pak ya? Sibuk pelayanan dong. Ya pas hari Minggu itu. Ya, 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 ya. Kadang-kadang gitu juga ya. Kadang-kadang ini karena acara rohani habis khotbah pendeta gitu ya, atau hamba Tuhan yang lain, jadi nggak perlu doa makan lagi lah ya kan mulutnya udah kudus kan, gitu. Winning Edge. Wah, saudara ya. Jadi dalam konteks yang benar-benar sempit ya, baik itu dari sisi waktu atau momen gitu ya, tapi kita dituntut untuk berkualitas gitu ya. Wah, itu tadi Pak Roni sampai bilang mungkin sulit dijelaskan ya artinya, tapi nanti teman-teman bisa mengerti seketika. Saya bilang, saya benar karena saya mengerti ketika dijelasin itu ya, dalam banyak apa tadi apa ilustrasi itu baru iya sampai masuk ke dalam ilmu fisika tadi ya mengenai lemparannya Daud itu tuh. Padahal dia punya bawa 5 ya. Di tembakan pertama udah. Itu tidak mungkin terjadi kalau dia tidak tekun melakukannya ya. Oke, tadi apa ya tiba-tiba saya ikutan ya? Oke, mungkin apa tadi ya, Pak Tadus? Kualitas hidup tadi. Kualitas hidup. Kualitas hidup. Iya. Ini ada Gea. Shalom Gea. Ini kita lagi ngomong winning edge. Ada pandangan kah? Masih dikunci ya? Oh, udah. Ada teman-teman? Halo, dia. Selamat malam. Berarti mungkin sudah bisa dikasih arti dari winning edge tadi, Pak. Dari kata winning, pemenang, edge-nya apa? Tapi contoh konkret yang tajam tadi itu kan udah teman-teman ya, selisih sedikit saja. Itu dibawa ke sana ya. Sama-sama hampir menang. Bagaimana itu, Pak? Supaya teman-teman tahu arti judulnya nih. Ada juga tadi itu ya. Apa tadi yang saya tangkap ya? Waktu cerita gadis bodoh gadis bijaksana itu. Bukan. Enggak tadi. Kata Gia ibarat kekuatan sinyal edge. kalau edge mah di bawah sekali Pak Gia. 5G kita. Ya, ini dia orang IT juga, Pak Roni. Orang IT. Ya ini nyambung nih bahasanya nih, Gia. Di IT nih. Ini nih, saya nangkap tadi waktu ini nih.
bahwa dalam pertandingan walaupun banyak yang bertanding hanya satu yang menang. Ah itu. Nah, winning edge-nya gitu. Edge-nya itu ya. Edge-nya itu kalau ini kan udah pemenang kan. Jadi tadi kan tidak sembarang memukul. Karena menarik tuh tadi. Ini nih penting tuh. Saya tadi, wah rupanya sembarang memukul juga menghabiskan effort juga gitu. Itu gue nyambung sama yang punya saya tuh bahwa oh rupanya itu yang membuat orang berbeban berat. Jadi Yesus bilang, datanglah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat, yang letih lesu berbeban berat. Kan dia memukul, sembarang memukul gitu. Itu luar biasa loh itu. Sehingga ada orang yang, ya akhirnya ada orang yang namanya silent glory, silent glory gitu. Ya, ya ini kita harus membahasnya dalam konteks yang benar-benar harus pas gitu ya. Karena bisa diplesetkan yang jauh sekali gitu. Oh, ya udah berarti kayak gini kan, Tuhan berperang untuk kita. Wah, itu kan bisa berbahaya. Ya, tapi harus punya ini pada saat disampaikan tadi kan saya pikir, waduh, ini kualitasnya tinggi tapi mudah-mudahan bisa nangkap ya orang gitu ya. Gitu. Sempurna ini bisa ke arah sempurna juga loh itu tadi ya, Anton. Ibarat kekuatan sinyal edge. Enggak, Pak. Ya, ini tuh 5G. Mungkin ya 5G mungkin jangan-jangan udah di atasnya 5G nih. Bukan. Ini dia nggak bisa bersuara atau lagi on something. Ya ini saya pikir ternyata pergi ke kuburan juga ada manfaatnya. Elsa bukan ada. Ini kayaknya malah manfaatnya jauh lebih lebih banyak. Yang paling kuat itu ini Pak, yang paling kuat kalau pada saat memang kedukaan orang ada mayat situ. Tapi kalau udah kuburan biasanya kita nggak punya feeling apa-apa. Tapi kalau udah mayat dilihat di depan nih lagi diibadahin, orang lagi nangis-nangis tuh baru tuh itu feel kita itu jalan tuh. Terus bawa ke kuburan, oh. Turunkan ke bawah kan, udah ditutup turun pakai tanah Elsa, baru tuh feelnya. Tapi kalau udah ketutup sudah 1 minggu baru kita datang, masih mungkin ya kalau kita orang kenal ya, kita kenal orang. Tapi kalau udah 2 bulan, udah biasa itu. Kalau kuburan aja. Nah, yang momen yang paling itu tuh dramatis tuh waktu itu, waktu memang mayatnya kita lihat. Oh, di rumah duka gitu ya. Ah, Oh, itu, paling bagus ini dong Pak Lepri yang ke saya cerita saya ada di ruang transit mayat. itu menakutkan. Iya. Oh, siap, siap, siap. Mangga, mangga, Kang. Mangga. Ya, nanti dengar ulang di YouTube. Cuma mungkin Elsa bilang begini Pak Hens, Pak Roni. Oh gitu Pak Lepri, tapi siapa yang panggil saya kalau ada kedukaan nih? Oh kita tunggu ya, kita ajak Elsa datang ya. Elsa gimana? Enggak, maksudnya tadi itu kalau selama ini kan kalau pergi ke kuburan cuman ya biasa aja gitu. Kayak Tapi siara gitu ya. itu kayak ada sesuatu gitu. Oh, ternyata itu tuh mengingatkan kita gitu kalau suatu saat kita juga akan seperti ini. Ya kita lahir kosong, ya kita pergi juga kosong gitu. Dan apa yang mau kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, nah itu yang paling penting gitu. Apa yang selama kita hidup itu yang mau dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan itu, menurut saya itu yang paling penting gitu. Kalau selama ini kan pergi ke kuburan nggak ada mikir gitu Bapak maksudnya. Tapi tadi pas Bapak Roni jelaskan tuh saya langsung nangkap gitu. Oh, ternyata ada, maksudnya ada pentingnya juga gitu. Ada manfaatnya gitu. Betul.
Sekalian yang tadi itu Elsa kan belajar matematika di kuburan kan. Jadi ada 3 tempat yang bagus ya. Jadi dari kuburan ke rumah duka sama ruang transit mayat. Nah, itu boleh. Sebenarnya teman-teman, setiap hari ada orang yang mati di rumah sakit, di ruang apa namanya itu? Eh, bukan. Eh, di rumah duka yang di rumah sakit gitu. Jadi di situ mayat transit, dimandiin dan diambil, dimandiin dan diambil. Terus di ruang transit itu jualan peti. Jadi saya sempat lihat-lihat peti di situ. Saya tanya-tanya harganya, diskon tidak itu. Itu persis di ruang transit mayat itu di sampingnya itu tempat jualan peti mayat. Mulai dari kelasnya yang ada gambar Tuhan Yesus dengan yang tidak. Terus ada yang, ada yang aduh, ya ininya. Di situ tidak ada agama. Di ruang transit mayat tidak ada agama. Tidak ada diskriminasi sedikit pun. Tidak ada. Semua orang seolah-olah sama gitu. Ya menangis, ikut menangis gitu. Meluk, peluk itu. Wah itu saya lihat itu situasi. Ambulans emang pilih agama? Enggak. Yang pokoknya yang mati yang naik gitu. Wah itu ambulans. Teman-teman ya itu. Mungkin di situ lebih heboh daripada di rumah duka loh, saudara. Kalau teman-teman belum pernah ke ruang transit mayat itu bagus juga. Saya kira bagus juga itu, Pak Lipri. Tapi jangan di situ dulu lah ya, karena tadi kan Pak Roni, teman-teman tangkap nggak tadi ada sesuatu kan? Rupanya kalau sudah di situ nggak bisa ngapa-ngapain. Itu yang saya tangkap tadi dari cerita itu. Ya, saya sebenarnya mau komen tadi, tapi aduh saya takut ini ya, takut mengganggu ke fokus kan. Kan Pak Roni bilang gini, kalau mau menghormati orang, itu tidak di sini. Waduh, udah mati. Pada saat dia hidup, dihormati. Coba bayangkan, itu yang dari cerita tadi itu yang saya paling tangkap itu ya, iya. Kalau mau menghormati, kan katanya ke kuburan untuk memberi penghormatan. Kalau nggak salah gitu tadi. Di sini nggak bisa, udah mati gitu. Jadi kalau mau memberi penghormatan ke orang tua, beri penghormatan kepada orang yang katanya dikasih saat dia hidup. Wah, rupanya dalam fakta hidup atau realitas hidup sesungguhnya, jangan-jangan sebaliknya gitu. Nah, itu tadi yang saya paling tangkap itu. Jadi, rupanya kita pergi ke kuburan itu ada satu nilai itu bahwa kadang-kadang bilang memberi penghormatan, rupanya penghormatan tidak perlu lagi itu di situ. Justru pada saat mereka hidup ya, kita memberi penghormatan. Oke. Di Kupang ada rumah duka, Pak. Pak Tadus ada ya? Kalau kayak rumah duka, oh ada. Berarti tiap rumah sakit ada rumah duka ya? Nah, kalau di sebelah rumah saya ini yang Karolus ada rumah dukanya. Pasti selalu ada Pak Lepri, karena kalau yang Muslim itu dimandiin, semua dimandiin. Anyway, semua dimandiin. Nah itu di ruang transit jenazah itu dimandiin. Terus yang Kristen bisa langsung di make up, pakai jas. Kalau yang tidak berarti langsung dikasih kain kan, kain kafan gitu. Ya itu bagus kalau ada yang punya profesi merias wajah, ya kalau hasilnya kurang bagus dan tidak pernah akan dikomplain itu kalau merias wajah wayang tidak pernah komplain. Iya. Teman-teman yang lain masih ada sebelum ditutup?
Mungkin ada sedikit kata penutup dari Pak Roni atau gimana, Pak? Em, saya sebetulnya teringat ada hal yang bagus gitu karena waktu di Lampung itu selesai saya melayani anak, seluruh pelayan-pelayan diundang untuk diskusi begitu. Cuma ini bagus untuk bahan bahan nanti next ya. Bahan nanti next itu begini. Eh, ada beberapa level atau tingkatan ketaatan dan itu pasti akan terkait dengan ketekunan. Ya, makin rendah tingkat ketaatannya, makin mudah dia menyerah dan tidak tekun dalam kehidupannya. Dalam dunia pekerjaan atau bahkan dalam dunia pelayanan ya. Yang paling rendah tingkatannya itu orang melakukan sesuatu karena dia takut, gitu. Ya, takut dihukum, misalnya begitu ya. Wah, saya pelayanan musik lah gitu. Gak enak nanti ditegur sama gembala gitu misalnya ya. Jadi dia melakukan takut ditegur, takut dihukum, takut nggak enak lah. Karena takut dia jadi melakukan itu level paling rendah dalam sebuah eh, apa namanya tindakan kita melakukan sesuatu. Di atas itu ada tanggung jawab. Jadi orang melakukan dengan tanggung jawab. Ya karena memang sudah tanggung jawab saya lakukan. Ya, bukan masalah saya takut atau enggak. Dia orang yang bertanggung jawab. Tapi di atasnya lagi, ya, dan itu yang enggak ada matinya, yaitu orang melakukan karena cinta. Dia melakukan karena cinta. Enggak disuruh pun karena dia cinta, dia lakukan. Ya, dia tidak akan menuntut balas apapun karena dia lakukan dengan cinta. Nanti, wah itu luar biasa implikasinya. Kalau kita melakukan segala sesuatu dengan cinta, kita melakukan dengan tekun, walaupun dihina, walaupun dibully, walaupun banyak tantangan, karena cinta, gitu. Ya, kalau kita sudah cinta mati dengan Tuhan kita, apapun kita lakukan. Ya, jadi itu sih nanti mungkin next meeting kita akan bicara mengenai ini. Terima kasih, Master Led. Oh, itu menarik itu. Hmm. Menarik itu. Itu bicara kualitas juga ya, Pak Roni? Ya, betul, betul. Sampai sepenanggungan gitu. sampai sepenanggungan. Ya tadi pulang nih tadi itu ada ya anak rohani lah gitu ya, walaupun lebih tua dari saya ya. Akhirnya dia itu hari ini tuh bisa berkata bahwa I'm finished with myself gitu. Jadi saya sudah siap dipanggil Tuhan kapan saja. Wah, saya bilang hari ini luar biasa dong. Gitu. Nah, wah, turbulensi kehidupannya itu ya ujian tadi itu dan bagaimana dia taat terhadap ujian itu, taat dan kemudian tidak sembarang memukul itu tadi. Akhirnya baru hari ini pertama kali bisa menyebut kata itu. Saya sudah sampai dia cerita bahwa bahkan kasih kita kepada anak gitu ya, kepedulian bahwa aduh bagaimana dengan anak saya gitu ya, karena dia seorang janda ya, saya nyebut aja ya. Bahkan itu juga sudah selesai dia. Udah Tuhan yang melihat mereka. Wah, saya bilang betul, Ibu selesai kalau begitu. Nah, tapi terus apa setelah itu? Saya bilang, apa ya Pak? Misi sepenanggungan dengan Yesus gitu. Ya, sepenanggungan karena yang sisa setelah itu adalah ya tadi melakukannya karena cinta kan ya tadi ya saya bilang yang tertinggi itu betul melakukannya dengan karena cinta. Jadi sepenanggungan. Wah, jadi seolah-olah dia datang sudah selesai, pas dia pulang kayaknya dia ada tugas gitu. Jadi pertemuan yang bagus gitu ya. Tidak ada rencana sama sekali, dia juga tidak ada rencana, tiba-tiba dalam tuntunan yang sama itu akhirnya memang ada pesan, rupanya ada pesan Tuhan yang
ingin dikonfirmasi begitu. Wah, itu nanti kita tunggu. Ini berarti nanti tanggal 25 ya, Pak Roni ya, kemungkinan. Oke. Oke, teman-teman, kita tutup di dalam doa ya pada kita malam hari. Bapak, terima kasih kami ucapkan syukur di hadapan-Mu dari setiap hati kami malam hari ini, karena Engkau sudah hadir menyatakan setiap firman-Mu bagi kami, untuk kami senantiasa bertekun di dalam melakukan kehendak-Mu ya Bapak. Terima kasih, dan tanamkan bahwa kami ini ada di dalam gelanggang pertandingan. Dan di dalam gelanggang pertandingan hanya ada satu orang yang menang. Untuk mencapai kemenangan itu dibutuhkan ketekunan sampai garis akhir. Tuhan, terima kasih. Tanamkan setiap firman-Mu ini di dalam batin kami, supaya kami sadar bahwa kami punya teladan, itu Yesus Kristus, yang memilih taat untuk melakukan kehendak Bapa sampai garis akhir, dan kepadanya dikaruniakan nama di atas segala nama, dan dijadikan pokok keselamatan. Terima kasih Bapa, biarlah kami terus berjuang di dalam perjalanan iman kami ini, untuk kami tetap bertekun di dalam perjalanan iman kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang terkasih, Pak Roni yang sudah menuntun kami di dalam kebenaran malam hari ini. Biarlah Tuhan pakai hidupnya lebih lagi, Engkau urapi, biarlah hikmat marifat-Mu senantiasa Engkau curahkan atas hamba-Mu, sehingga dimanapun hamba-Mu berada, biarlah firman-Mu yang hidup itu senantiasa diberitakan, dan semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, seluruh usaha bisnis pekerjaannya Tuhan Yesus berkati, kedua tangannya dikerjakan di dalam kebenaran, Engkau buat berhasil dan beruntung. Kemanapun hamba-Mu pergi, penyertaan-Mu sempurna atas hamba-Mu. Bersama keluarga, anak istrinya, Tuhan jaga pelihara, Kau bawa segenap keluarga hamba-Mu ini semakin masuk ke dalam hadirat-Mu, dan mengalami kemuliaan-Mu di dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih, ini doa kami, syukur kami, biarlah tangan Tuhan yang perkasa senantiasa menyertai kehidupan kami. Besok pagi dalam perkenanan Tuhan, Tuhan bangunkan kami untuk kami memulai aktivitas bersama-sama dengan Tuhan. Dimulai dengan Tuhan dan diakhiri bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini ucapan syukur kami di hadapan hadirat-Mu. Biarlah berkat rahmat anugerah dari Engkau Bapa kami di surga curahkan di dalam seluruh kehidupan kami. Cinta kasih dari Tuhan kami Yesus Kristus kiranya senantiasa membawa kami, terus menarik kami masuk ke dalam hadirat Tuhan, supaya dimanapun kami berada, kami senantiasa melekat di hati Bapa di surga, dan pertolongan Roh Kudus senantiasa menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Percaya kita diberkati Tuhan, ditolong bersama-sama, katakan amin. 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 Semua. Terima kasih Bapak Roni. Terima kasih. Terima kasih Pak Roni.